Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Sulaiman di Privat Pak Sulaiman. Jika adik-adik dan teman-teman senang dan suka video ini, silakan like dan subscribe. Jika ingin mengikuti video-video kami, silakan tekan lonceng. Hari ini kita akan membahas prediksi soal ujian sekolah materi kimia. Soal pertama, perhatikan gambar model atom berikut. Kelemahan model atom tersebut, adik-adik, sebelum kita mengerjakan, kita harus lihat bentuk model atomnya, ya. Jadi kalau bulat, dia merupakan model atom Dalton. Kemudian pertanyaannya, kelemahan model atom tersebut adalah, ingat adik-adik, kelemahan model atom Dalton yaitu tidak dapat menjelaskan antara atom unsur satu dengan yang lain. Kemudian dia juga tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom berikatan. Ya, kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan gambar model atom berikut. Ini lagi tentang model atom. Kelemahan model atom tersebut adalah, ini adalah model atom Bohr. Ingat adik-adik, model atom Bohr memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan, ya. Kelebihannya sudah ada lintasan elektronnya, ya. Kemudian dan masih banyak kelebihannya. Tetapi pertanyaan di sini adalah kelemahan. Kelemahan model atom Bohr itu hanya dapat menjelaskan spektrum unsur hidrogen. Jadi dia hanya mempercobakan unsur hidrogen. Jadi tidak bisa menjelaskan unsur-unsur yang lain. Kedua, belum dapat menerangkan spektrum atom kompleks intensitas relatif dari tiap garis spektrum emisi. Itu kelemahan model atom Bohr. Kemudian kita masuk soal yang ketiga, berkaitan dengan sistem periodik. Kita mencocokkan apakah unsur sesuai dengan konfigurasinya. Coba kita R disingkat dengan neon 3s2. Apakah betul R? Salah ya, karena di tabelnya helium itu cuma 2. Kemudian kita masuk ke L. L itu disingkat helium 2s2 2p2. Ya, betul ya. Kemudian M salah juga ya. Seharusnya M itu AR 4s2 3d10 4p3. Kemudian kita masuk ke T, Ne 3s2 3p3. Q helium 2s2 2p6. Ya, jadi jawabannya adalah helium 2s2 2p2, yaitu L yang benar. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat. Perhatikan dua notasi unsur, 24x12 27y13. Kemudian kalau kita masuk ke konfigurasi, 12x sama dengan 282x plus 2. Kemudian y 283 y plus 3. Pernyataan yang paling tepat kita bandingkan ya. Unsur Y lebih bersifat logam dibandingkan unsur X. Seharusnya yang lebih bersifat logam itu adalah X. Jari-jari atom X lebih kecil dari Y. Seharusnya jari-jari atom X lebih besar. Jumlah elektron valensi X3 sedangkan Y2. Terbalik, X2 Y3. Energi pengion pertama unsur Y lebih besar daripada unsur X. Seharusnya yang lebih besar adalah unsur X. Atom Y lebih sukar melepaskan elektron dibandingkan unsur X. Iya, betul. Jadi atom Y lebih sukar melepaskan elektron dibandingkan unsur X karena Y lebih plus 3, kemudian X plus 2. Kemudian kita masuk ke soal yang kelima. Langsung pertanyaan ya. Sifat fisik senyawa yang terbentuk dan jenis ikatannya berturut-turut. Perhatikan, karena 6x24 ya. Kemudian 287 itu adalah semua non logam. Ketika non logam ketemu dengan logam, terbentuklah ikatan kovalen. Jadi kalau ada pilihannya selain kovalen, kita gugurkan. Jadi jawabannya tinggal B, kemudian D,
dan E. Kemudian larut dalam air. Ikatan kovalen itu biasanya cenderung tidak larut dalam air ya. Kemudian larutan menghantarkan arus listrik. Ingat ya, XY4 itu adalah kovalen non polar karena bentuknya itu adalah simetris. Jadi jawabannya pasti adalah E, larutannya tidak menghantarkan listrik dan kovalen. Kemudian kita masuk contoh yang ke-6. Perhatikan gambar ilustrasi. Perhatikan gambarnya ya. Langsung kita pertanyaan kita baca ya. Gaya van der Waals ditunjukkan pada nomor keberapa? Ingat, gaya van der Waals itu jenis gaya antara molekul. Ingat, kalau H dengan C itu unsur dengan unsur. Molekul itu terbentuk dari satu unsur, kemudian molekul itu bereaksi dengan molekul yang lain. Coba yang mana itu? Kalau satu itu unsur dengan unsur, 2 unsur dengan unsur, 3 ingat itu adalah molekul dengan molekul. Keempat unsur dengan unsur, 5 unsur dengan unsur. Cara cepatnya ya. Kalau ingin menjawab pertanyaan cepat harus begitu. Jadi molekul ketemu molekul itu adalah gaya van der Waals, jenis gaya antar molekul. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Kemudian kita lanjut soal yang ke-7. Soalnya yaitu perhatikan konfigurasi 2 buah unsur berikut. Ingat adik-adik, kita langsung tentukan berapa elektron valensinya. Elektron valensinya T itu 5, Q itu 7 ya. Jadi bisa terbentuk P3Q. Jadi ada 3 ikatannya, ikatan tunggal, kemudian 1 ikatan bebas. Ingat, jadi AX3E. Jadi A itu atom pusat, Xe itu adalah ikatan tunggalnya, kemudian E itu adalah ikatan elektron bebasnya ya. Jadi kalau AX3E bentuk molekulnya yaitu trigonal piramida. Itu jawabannya ya. Jadi kalau ada AX3E itu berbentuk trigonal piramida. Kemudian kita masuk soal yang ke-8. Langsung ya, pernyataan yang benar tentang persamaan reaksi tersebut. A. 2 molekul C8H18 tepat bereaksi dengan 25 molekul gas O2. Belum tentu ya tepat bereaksi, bisa saja dia bersisa. Tidak semua atom H pada C8H18 membentuk H2O. Salah ya, semua membentuk. Pembakaran 2 mol C8H18 menghasilkan 16 mol CO2. Ini yang paling betul karena ini adalah reaksi pembakaran ya. Kemudian jumlah atom O pada reaktan 50 dan jumlah atom O pada produk 30, lebih daripada 32 ya. Kemudian reaksi pembakaran sempurna bensin menghasilkan CO2, H2O dan CO. Ya betul, tapi di reaksinya tidak ada. Jadi kan sesuai dengan reaksi. Jadi jawabannya adalah C. Pembakaran 2 mol C8H18 menghasilkan 16 mol CO2. Kemudian kita masuk soal yang ke-9. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi pada tekanan dan suhu yang sama ternyata berbanding 1:3:2. Berdasarkan wacana tersebut, hukum kimia yang berlaku adalah ingat adik-adik, kita harus setarakan. Jadi kalau disetarakan, N2 itu 1, H2 3, NH3 2. Jika berlaku 1:3:2, maka berlaku hukum Gay-Lussac, karena hukum Gay-Lussac menyebutkan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Itu sama dengan mol jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Ingat adik-adik, jadi jawabannya adalah hukum Gay-Lussac. Kemudian kita masuk soal yang ke-10. Langsung pertanyaannya ya. Reaksi antara 6,3 gram asam nitrat dan
1,12 liter gas amonia pada STP menghasilkan massa padatan NH4NO3 sebesar jadi kita harus cari molnya juga dulu ya. Molnya dulu HNO3 yaitu 0,1. Kemudian mol NH3 dalam bentuk STP yaitu 1,12 dibagi 22,4 yaitu 0,05. Kita cari mol yang paling kecil. Itulah mol yang kita ambil. Jadi mol yang paling kecil adalah 0,05 mol. Itulah jadi perbandingan untuk mencari mol NH4NO3. Perbandingannya yaitu 1:1 dikali 0,05. Terbentuklah didapatlah 0,05. Kemudian massa NH4NO3 itu adalah mol kali mR yaitu 0,05 dikali 80 sama dengan 4 gram. Ingat jawabannya adalah 4 gram adik-adik ya. Kemudian kita masuk soal yang ke-11. Perhatikan data persamaan reaksi termokimia di bawah ini. Persamaan reaksi yang merupakan delta HD, delta HC, kemudian delta F. Ingat, delta HD itu penguraian, delta HC itu pembakaran, delta HF itu pembentukan. Ingat, kalau penguraian, ingat jawabannya adalah H2O terurai menjadi H2 tambah 1/2 O2. Kemudian delta C yaitu pembakaran, yaitu pembakaran itu harus ditambah dengan O2. Inilah CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Kalau pembentukan, iya ingat membentuk. Dari kata membentuk, jadi H2 tambah 1/2 O2 membentuk H2O. Kemudian kita masuk soal yang ke-12. Kalor yang dilepaskan untuk menguraikan 3,4 gram gas amonia. Jadi ingat teman-teman ya, ada yang namanya energi ikat. Jadi kita langsung lihat reaksinya. 2N mengikat H, ada 3. Jadi 2 kali 3 kali 390 menghasilkan 2340. Kemudian rangkap 3N mengikat N, yaitu 1 kali 946. Kemudian 3 kali H mengikat H, 3 kali 435 menghasilkan 1305. Ingat ya, jadi energi ikat dari kiri dikurang dengan energi ikat kanan. Jadi 2340 dikurang 2251 menghasilkan 89 kJ. Ini nanti 89 kJ dibagi 2 baru dikali dengan mol menghasilkan 8,9 kJ. Kemudian kita masuk ke soal 13. Berdasarkan data tabel di bawah ini, tentukan order reaksi terhadap NO dan H2. Ingat, kalau ingin mencari order reaksi NO, ingat caranya cari konsentrasi H2 yang sama ya. Jadi konsentrasi H2 yang sama ada di F1 dan ada di F2 ya. Jadi langsung saja kita balik F2 dibagi F1, kemudian konsentrasi NO M2 nya dibagi dengan M1 sama dengan 5,2 dibagi 2,6 sama dengan 12,8 dibagi 6,4 sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat X. X nya sama dengan 1 karena 2 pangkat 1 sama dengan 2, jadi X nya sama dengan 1. Sama dengan kalau kita mencari order reaksi H2, cari MNO yang sama ya. Begitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 14. Suatu sistem keseimbangan gas memiliki persamaan reaksi. Langsung pertanyaannya ya, jika pada sistem keseimbangan dinaikkan suhunya maka sistem tersebut akan bergeser. Ingat, kalau penambahan suhu keseimbangan bergeser ke arah endoterm. Endoterm itu delta H-nya plus. Kemudian penurunan suhu itu keseimbangan bergeser ke eksoterm, delta H-nya minus. Ya, oke ya. Jadi keseimbangan bergeser ke endoterm, delta H-nya jadi bergeser ke kanan karena delta H-nya plus. Oke.
Kemudian kita masuk soal yang ke-15, harga tetapan kesetimbangan reaksi dari data. Ya, jadi kita perhatikan data HBr H2 dengan Br2. HBr 0,04, H2 0,08, Br2 0,04. Jadi rumusnya mencari K, yaitu konsentrasi pangkat R, konsentrasi pangkat S, konsentrasi pangkat P, konsentrasi pangkat Q. Ingat ya. Jadi yang di atas itu adalah hasil reaksi ya. Jadi dari hasil reaksi itu H2 dengan Br2. Jadi 0,08 dikali dengan 0,04 dibagi dengan 0,04 pangkat 2 karena 2 koefisiennya ya. Jadi kalau kita kali menghasilkan 2. Jadi K-nya sama dengan 2. Kemudian kita masuk soal yang ke-16. Persamaan reaksi asam basa yang sesuai dengan urutan konsep Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Jadi ingat, menurut Arrhenius, asam basa merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Yang manakah itu? Ya, nomor 1. Kemudian menurut Bronsted-Lowry, asam basa adalah senyawa yang dapat donor proton dan menerima proton. Itu di nomor 2. Kemudian asam Lewis adalah suatu spesies kimia yang mengandung orbital kosong yang mampu menerima pasangan elektron. Ingat, jadi kalau asam Lewis itu biasanya contohnya yang paling mudah kita temui itu adalah NH3 ditambah dengan H+. Jadi jawabannya kalau ada pilihan yaitu Arrhenius 1, Bronsted-Lowry nomor 2, kemudian Lewis nomor 3. Kemudian kita masuk soal yang ke-17. Pernyataan yang paling tepat tentang kedua larutan tersebut adalah konsentrasi larutan NH4OH dalam larutan CO sama besar. Salah. Massa terlarut CH3CO sama dengan massa terlarut HNO3. Salah. Indikator lakmus akan berwarna merah dalam larutan CaOH 2 kali. Salah. Volume kedua larutan sama sehingga kadar anion juga sama. Salah. 5. Konsentrasi OH- kedua larutan sama besar, karena kalau NH4OH itu kita menggunakan KB akar KB kali konsentrasi 1 kali 10 pangkat minus 5 dikali 0,4, itu jawabannya akar 4 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3. Kalau untuk CaOH 2 yaitu N kali M 0,001 dikali 2, jawabannya itu 0,002 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian kita masuk ke soal 18. Data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh pasangan nomor. Ingat, Cn tambah H2O menghasilkan HCN tambah OH. OH itu adalah basa, pH-nya harus lebih besar daripada 7. Di sini pH sama dengan 6, makanya salah. Kemudian Be2+ aqua tambah H2O menghasilkan BeOH 2 kali tambah H+. Ingat, H+ itu harus pH-nya lebih kecil daripada 7 karena dia asam. Di sini pH lebih besar daripada 7, makanya dia salah. Kemudian CH3COH tambah H2O menghasilkan CH3COH tambah OH minus. OH minus artinya pH-nya lebih besar daripada 7. Oh iya, betul, di sini juga pH lebih besar daripada 7. Kemudian NH4+ tambah H2O menghasilkan NH4OH tambah H+. H+ itu adalah asam, pH-nya lebih kecil daripada 7. Oh iya, betul juga. Kemudian Na+ tambah H2O menghasilkan NaOH menghasilkan H+, pH-nya lebih kecil daripada 7. Betul juga, pH-nya lebih kecil daripada 7. Oke, kemudian kita masuk soal 19. Sebanyak 0,1 mol larutan asam asetat dicampur dengan 98 gram kali asetat, pH larutan penyangga yang terbentuk adalah. Ingat, kalau rumus penyangga itu harus kita mencari molnya dulu. Cari molnya dulu, CH3COOH yaitu 98 dibagi dengan 98 atau mR-nya sama dengan 1 mol. Kemudian kita masih cari juga H+. Rumusnya H+ yaitu Ka sama dengan mol CH3COH dibagi dengan mol
garamnya, yaitu 1/10 pangkat minus 5 dikali 0,1 per 1. Jadi jawabannya adalah 1/10 pangkat minus 6. Kemudian kita mencari pH-nya sama dengan min log H plus sama dengan min log kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 6 dikurang log 1. 6 kurang log 1, log 1 adalah 0. Jadi 6 kurang 0 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6. Kemudian kita masuk ke soal yang ke-20. Sebanyak 10 ml larutan CH3COH dititrasi dengan larutan CaOH 2 0,1 yang diperoleh data sebagai berikut. Nah, datanya ya. Jadi ini datanya ditambah kemudian dibagi 3 ya. Jadi ini jawabannya 30 dibagi 3 sama dengan 10. Berdasarkan data tersebut konsentrasi larutan CH3COH sebesar A. Mudah ya. Kita pakai rumus titrasi, yaitu M2 sama dengan 10 ml kali 2 kali 0,1 dibagi dengan 10 ml dikali 1 ya. Jadi jawabannya adalah 0,2 molar. Jadi mudah rumusnya ya. Jadi rumus yang kita pakai di sini adalah rumus titrasi, yaitu volume 1 dikali N1 dikali molar 1 M besar 1 sama dengan volume 1 kali volume 2 dikali N2 dikali M2 ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang ingin ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.